Puji Tuhan, selamat pagi di hari yang cerah ini pada tanggal 14 September 2024, hari Sabtu. Saat ini saya berada di Kecamatan Purwadadi, khususnya Kelurahan Purwadadi Barat, di belakang posisi gereja kami ada di daerah yang kalau orang Purwadadi sini sebut blok situ. Ya, kalau saya ada di blok sekolah, tetapi belakang blok sekolah inilah situ. Jadi hari ini saya lagi merenungkan bagaimana indahnya alam ciptaan Tuhan dalam kehidupan setiap manusia. Melihat bagaimana ciptaan Tuhan. Tuhan selalu dalam doa kita sebagai orang percaya, kiranya kita menyadari bahwa anugerah dan kasih Tuhan yang terdapat di sekitar kita ada. Kita berterima kasih karena Tuhan telah membiarkan diri kita ini. Bukan berarti Tuhan Tuhan tinggalkan kita. Tetapi Tuhan sementara menyadarkan dalam hidup saya dan saudara, mana saat seperti saat pagi hari ini saya melihat keindahan di daerah situ Purwadadi Barat. Saya berterima kasih melalui keindahan dan ciptaan Tuhan, dan dalam doa ini ajarlah saya melihat dan melampaui bagaimana keindahan untuk menyaksikan karya tanganmu ada di dalam kodrat ilahi, kedaulatan Tuhan. Mari jangan pernah lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam. Itulah karya tangan Allah. Saya merenungkan lagi firman Tuhan yang berkata di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, berkata bahwa bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Dan apabila pohon-pohon tumbang ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia akan tinggal. Jadi apa makna dalam pengertian Amsal Salomo ini? Pada waktu Allah telah membentangkan langit, merancangkan tata surya dengan cara sistemnya dan ekosistemnya, sungguh sangat mengagumkan. Hari-hari berlalu seakan-akan tiada berkesudahan. Matahari tiada pernah berhenti. Tiada berhenti bersinar matahari. Cahaya dan keindahan yang kita lihat saat ini, alam semesta dirangkaikannya menjadi sangat indah oleh Tuhan. Bumi menghasilkan pohon berbuah, tanah memberi hasil panen. Semua itu ada di dalam genggaman Tuhan, dan semua itu diatur oleh Tuhan sedemikian agung dan mulianya Tuhan. Manusia, saya dan saudara pun tidak mampu menakar dengan akal dan akan kuasa
mahakarya, dan semua kemuliaan Tuhan. Semuanya dijadikan Tuhan sangat luar biasa. Saya teringat suatu syair lagu yang berkata, betapa indah bumi ini yang kau jadikan Tuhanku, ya. Terhambur-hamburlah di sini sekalian mujizat Allah. Ini terbenak di dalam pemikiran, terbesit dalam pikiran saya. Bumi, laut, alam semesta, jagat raya, beserta segala isinya, baik di atas adalah mahakarya agung yang juga oleh kasih-Nya kita dikaruniakan, atau kita dikaruniakan, diberi secara gratis untuk kita sebagai umat manusia renungkan. Waktu diciptakannya sistem tata surya yang turut melahirkan adanya musim, ya tentunya musim hujan, musim panas atau kemarau, Pak. Mari. Atau musim panas, dingin, ya, dan sebagainya. Jika awan sudah mulai menebal, syarat mengandung air, maka segeralah turun hujan, tercurahlah hujan. Aplikasi kehidupan gereja masa kini, kita percaya hujan berkat akan tercurah ke atas bumi, membangun ekosistem kehidupan di bumi ini. Sungguh betapa kita tidak bersyukur memiliki Allah yang sangat peduli dengan hidup kita ini, karena Dia telah menyediakan segala sesuatu lengkap dan sempurna untuk kehidupan kita di dunia ini. Saudaraku yang dikasihku di dalam kasih Tuhan, Dia telah menganugerahkan bumi tanpa syarat kepada kita. Maka janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan, karena ini adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Kita lihat segala pohon-pohon, hutan-hutan, gunung, lautan, dan daratan, sungai, danau ini. Ada binatang-binatang yang di kebun-kebun, di hutan-hutan, bahkan panorama-panorama yang indah. Dan banyak lagi. Kita sering melihat semuanya itu tumbuh subur. Semuanya itu menjadi pemandangan yang indah dan menjadi sumber kehidupan manusia. Maka itulah sang kreator agung kita, Tuhan yang kuasa, yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia menyiapkan segalanya bagi saya dan saudara. Dan tanpa Dia tidak ada apa-apanya. Semua ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Kita percaya hujan berkat telah tercurah, alam yang indah, tanah yang subur, hasil pohon perkebunan yang berbuah lipat kali ganda, serta segala keberadaan lingkungan kita, ya, di isi bumi ini adalah salah satu berkat-berkat yang terindah dalam hidup kita. Karena Allah lah yang mengatur semuanya itu, semuanya dalam kendali dan pengaturan Tuhan. Nah, kita semua hanya menikmati warisan Tuhan. Kita semua menikmati karunia Tuhan.
Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap kita terus tinggal di dalam Kristus Yesus. Tinggallah di dalam Dia dan hidup setia serta taat di dalam hikmat Tuhan. Karena atas semuanya itu Allah melengkapi dengan tanda-tanda alam yang luar biasa, tanda-tanda alam. Ya. Antara lain kalau kita lihat, jika awan sarat mengandung, maka tandanya akan datang hujan, kata Amsal tadi. Manusia pun dapat bersiap diri, bersiap-siap, menyongsong terjadinya peristiwa alam. Kita tidak tahu saat ini aman-aman terkendali, tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ya kembali lagi kita berkata semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Maka saya katakan tadi sesuai firman Allah, jika awan-awan sarat mengandung, maka tandanya akan datang hujan. Ya, nanti kita akan tunggu datangnya hujan. Sekarang kan musim panas, mulai sekarang adanya hujan sedikit secara lokal. Ya, manusia pun harus bersiap diri menyongsong terjadi peristiwa alam. Ya, itu bersifat tetap, ya, atau konstan, secara alamiah terjadi. Ya, kita terima dari hari, bulan, dan tiap-tiap tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama seperti pohon yang tumbang, kata firman Allah, di mana saja pohon itu jatuh. Ini kita ada pohon apa ini? Oh, pohon kapas. Ya. Sama seperti pohon yang tumbang, di mana saja pohon itu jatuh, di situ dia berada. Apa artinya? Sebab itu proses alam telah diatur, dirancang oleh Allah dengan begitu baik. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Semuanya itu ditata demikian rupa oleh Sang Kreator Agung kita, Allah yang kuasa di dalam Kristus Yesus, sehingga terlihat sangat mengagumkan dan membahagiakan manusia, umatnya, buatan tangannya, saya dan saudara. Maka Allah menciptakan alam yang mengagumkan ini oleh keagungan kuasa dan kasih, demi sayangnya akan saya dan kita semua manusia. Karena Dia menyediakan semua begitu sempurna untuk kita, maka kita harus mensyukuri. Bersyukurlah. Karena semua yang Dia lakukan sempurna untuk kita, itu harus disyukuri. Ya, saya dulu waktu pernah beribadah di gereja Protestan, Injil Minahasa, ya, Gemim, ada nomor lagu Kidung Jemaat, ya, nyanyian begini: betapa kita tidak bersyukur bertanah air karya. Bagaimana? Bertanah air kaya dan subur, lautannya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah adalah anugerah. Itu semua berkat karunia Allah yang maha agung dan mulia, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa. Dan kita wajib mensyukuri, kita wajib memelihara, kita wajib mengelola dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab demi keturunan anak cucu kita. Oleh sebabnya itu, kalau Tuhan telah menciptakan semuanya itu begitu sempurna demi cintanya dan kasihnya akan saya dan saudara,
kita harus memanfaatkannya. Sekali lagi, kita harus memanfaatkannya, kesempatan-kesempatan yang berharga ini, untuk tetap terus kita bersyukur. Segalanya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya, kita harus memanfaatkan segalanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, juga menjadi berkat bagi kita semua sesama. Ya, jangan kita nikmati sendiri dengan egois. Itu bisa menjebak dan menjadi lupa diri. Tetapi kita harus tahu diri tentunya. Ya, tapi kita harus tahu berbagi berkat-berkat Tuhan antar kita sesama, secara vertikal untuk, secara horizontal untuk vertikal, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita percaya Tuhan yang menurunkan hujan, Tuhan menurunkan berkat yang tercurah, alam yang indah dan menakjubkan, tanah yang subur, bagaimana cerahnya matahari, ya, di setiap hari kita merasakan bagaimana dengan menyinari bumi dan segala isinya, tanpa henti-hentinya dia kerjakan, dia lakukan, ya, untuk kita melihat keindahan semuanya. Ingatlah bahwa di setiap peristiwa alam tentunya, sebenarnya itu adalah suara Allah, gemuruh Allah yang menggunakan alam untuk menyampaikan suatu pesan-pesan kepada umat manusia di muka bumi ini, bahwa Allah berkuasa atas semuanya itu karena Dia adalah Sang Kreator Agung. Maka carilah Tuhan selama berkenan dicari, kata firman Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti memberkati berkat yang kita terima dalam kehendak Tuhan. Maka nikmatilah ciptaan Tuhan dengan hidup sesuai firman Tuhan. Senantiasa Tuhan menyertai sampai kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai di sini saya akan melanjutkan olahraga jalan-jalan terus di pesisir danau Purwodadi Barat, Kabupaten Subang. Hari ini tanggal 14 September. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.